Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah kewirausahaan lanjutan. Kali ini kita akan membahas tentang leadership skill. Seperti kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas kewirausahaan tidak mungkin terlepas dari apa yang disebut kepemimpinan. Bahkan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, kepemimpinan dan kewirausahaan adalah merupakan kemampuan penting bagi seseorang dalam menentukan dan mengevaluasi peluang-peluang yang ada dengan mengelola berbagai sumber daya. Selanjutnya kita akan lihat slide yang akan kita bahas kali ini berkaitan dengan kemampuan mempengaruhi seorang pemimpin. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, yang dalam hal ini adalah tentunya para bawahan, yang sedemikian rupa sehingga orang lain mau dan mampu melakukan kehendak pemimpin. Meskipun kadang secara pribadi hal ini mungkin mereka tidak senangi. Sukses tidaknya dalam mencapai tujuan organisasi tergantung pada kemampuan pimpinan mempengaruhi bawahan dalam mengajak dan meyakinkan mereka, sehingga para bawahan ikut berpartisipasi terhadap apa yang dianjurkan dengan tentunya penuh semangat. Di sisi lain, dalam memahami kepemimpinan, kita lihat beberapa pendapat para ahli, misalkan menurut Griffin dan Ebert, di mana kepemimpinan dipahami sebagai proses memotivasi orang lain untuk mau bekerja dan tentunya mau bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendapat lain menurut Lindsay dan Patrick, di sini dibahas bahwa kepemimpinan merupakan upaya merealisasikan tujuan perusahaan dengan memadukan kebutuhan para individu untuk terus tumbuh, berkembang dengan tujuan organisasi. Perlu diketahui bahwa para individu merupakan anggota dari perusahaan itu sendiri. Yang terakhir menurut Peterson, kepemimpinan merupakan satu kreasi yang berkaitan dengan pemahaman dan penyelesaian atas permasalahan internal dan eksternal. Dari ketiga pemahaman ini, dinyatakan bahwa kepemimpinan merupakan satu upaya dari seorang pemimpin untuk dapat merealisasikan tujuan organisasi melalui orang lain dengan cara tentunya memberikan motivasi agar orang lain yang kita arahkan mau melaksanakannya. Dan untuk itu diperlukan adanya keseimbangan antara kebutuhan individu, para pelaksana, dengan tujuan perusahaan yang ingin dicapai. Di sini lingkup kepemimpinan tidak hanya terbatas permasalahan internal organisasi, melainkan juga berbagai permasalahan eksternal. Kita lihat bagaimana peran kepemimpinan dalam manajemen. Kepemimpinan lebih erat kaitannya dengan fungsi actuating atau pergerakan dalam manajemen. Fungsi penggerakan ini mencakup kegiatan memotivasi, kepemimpinan, komunikasi, pelatihan, dan bentuk-bentuk pengaruh pribadi lainnya. Di sini fungsi tersebut juga dianggap sebagai tindakan untuk mengambil inisiatif dan mengarahkan pekerjaan yang perlu dilaksanakan dalam sebuah organisasi. Sehingga dengan demikian, actuating sangat erat kaitannya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Ya, dalam penggerakan ini berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan juga
semuanya ditujukan agar tujuan-tujuan organisasi dapat terwujud dan tercapai seperti yang diinginkan. Di sisi lain, Winardi menyebutkan bahwa teori-teori fungsi manajemen ini dapat disederhanakan, setidaknya meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan juga pengawasan, atau istilah lain POAC, planning, organizing, executing, dan controlling. Selanjutnya, bagaimana peran kepemimpinan dalam dunia manajemen? Domingo mengungkapkan ada 3 hal dari 17 dasar kepemimpinan yang diterapkan dalam perusahaan General Douglas MacArthur, yaitu selalu mengemukakan pertanyaan-pertanyaan dalam berbagai tindakannya. Seperti, apakah seluruh kekuatan yang ada pada saya telah saya arahkan untuk mendorong, memberikan insentif, dan membebaskan dari kelemahan dan kesalahan? Atau juga apakah setiap perbuatan saya telah membuat bawahan saya mau mengikuti apa yang saya arahkan? Lalu juga apakah saya selalu konsisten, dapat menjadi teladan dalam berkarakter, teladan dalam berpakaian sopan dan santun yang ada di lingkungan organisasi atau perusahaan? Tentunya ini berkaitan dengan gaya kepemimpinan, di mana pada awal pemunculan teori tentang kepemimpinan telah diidentifikasi berbagai kondisi para pemimpin yang biasanya dikategorikan dikarenakan hebat dalam penampilan fisik, hebat dalam intelijensia, dan hebat dalam kemampuan berbicara di kalangan publik. Ini merupakan ciri khas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pada waktu itu banyak yang diyakini atau meyakini bahwa orang yang tubuhnya lebih tinggi, lebih baik kemampuannya dalam memimpin dibandingkan yang lebih pendek. Namun belakangan telah terjadi pergeseran cara pandang, tidak lagi pada penampilan fisik, melainkan pada gaya kepemimpinan itu sendiri. Griffin dan Ebert mengemukakan ada 3 gaya kepemimpinan, yaitu gaya otokratik, di mana pemimpin dengan gaya otokratik ini pada umumnya memberikan perintah-perintah dan meminta bawahan untuk mematuhinya. Para komandan militer di medan perang umumnya menerapkan gaya ini. Pemimpin yang menerapkan gaya otokratik ini tidak memberikan cukup waktu kepada para bawahan untuk bertanya, dan hal ini lebih sesuai diaplikasikan pada situasi yang memerlukan kecepatan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, gaya demokratik atau democratic style. Di sini pemimpin dengan gaya demokratik pada umumnya meminta masukan kepada para bawahan atau stafnya sebelum melaksanakan atau sebelum mengambil keputusan. Namun pada akhirnya yang bersangkutan menggunakan kewenangannya untuk mengambil keputusan. Misalkan seorang manajer teknik di bagian produksi melontarkan gagasan, lalu kelompoknya berdiskusi, atau kelompoknya yang berhubungan dengan gagasan itu memberikan tanggapan dan masukan sebelum pada akhirnya mengambil keputusan. Yang terakhir, gaya free range style. Artinya gaya yang bebas tapi terkendali. Ini umumnya memposisikan dirinya sebagai konsultan bagi para bawahannya dan cenderung memberikan kewenangan pada para bawahan untuk mengambil keputusan. Dilihat gaya kepemimpinan ini, kita lihat ada beberapa kuadran yang berkaitan dengan implementasi dari ketiga gaya kepemimpinan tadi, yaitu berkaitan dengan gaya kepemimpinan otokratik, demokratik, dan bebas terkendali. Beck dan Neil Yeager mengemukakan 4 gaya kepemimpinan yang lazim disebut sebagai kepemimpinan situasional atau situational leadership.
Ini berdasarkan interaksi antara direction atau arahan dengan supporting. Jadi peran pemimpin di samping pemberi arahan juga pemberi support. Ya. Di sini ada 3 kuadran yang disimbolkan dalam notasi S1, S2, dan S3 serta S4. Di mana S1 ini merupakan terjemahan dari istilah telling, di mana atau directing, di mana seorang pemimpin yang senang mengambil keputusan sendiri dengan memberikan instruksi yang jelas dan mengawasinya secara ketat, serta memberikan penilaian kepada mereka yang tidak melaksanakannya sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Nah, ini di area S1. Di sini high direction, arahannya yang banyak dari seorang pemimpin. Di kuadran kedua ada S2, ya, selling tipe pemimpin. Kalau tadi S1 ini lebih dominan pada directing, kalau yang S2, kuadran S2 lebih dominan pada coaching. Ya, seorang pemimpin yang mau melibatkan bawahan dalam pembuatan satu keputusan. Di sini pemimpin bersedia membagi persoalan kepada bawahannya. Dan sebaliknya persoalan dari bawahan selalu didengarkan serta memberikan pengarahan mengenai apa yang seharusnya dikerjakan. Sehingga bisa dilihat di kuadran ini high support, high directing. Jadi tinggi dalam support, bantuan, dan tinggi juga dalam arahan. Jadi balance. Selanjutnya yang S3. S3 lebih dominan pada participation. Participation ini merupakan salah satu cara kepemimpinan yang memiliki format dengan membuka kesediaan dari pemimpin untuk memberikan kesempatan pada bawahannya agar dapat berkembang. Tetapi dalam ruang lingkup yang bertanggung jawab serta memberi dukungan sepenuhnya mengenai apa yang mereka perlukan. Kekuatan dari gaya kepemimpinan partisipasi ini, di sini posisi kepemimpinan meletakkan pemimpinnya dalam suasana yang lebih menyenangkan berkaitan bersisian dengan para bawahannya. Pemimpin selalu memberi kesempatan pada bawahan untuk dapat berkembang. Dan di sini high support yang paling tinggi ya di partisipasi. Dia memberi bantuan. Bagaimana dengan yang S4? Ini delegating. Jadi kepemimpin ini memberikan tanggung jawab kepada bawahan secara penuh dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memecahkan masalahnya sendiri. Kekuatan dari gaya kepemimpinan ini adalah terciptanya sikap memiliki dari bawahan atas semua tugas yang diberikan. Pemimpin lebih merasa santai sehingga mempunyai waktu yang cukup untuk memikirkan hal-hal lain yang lebih kompleks. Di sini low support dan low juga direction karena begitu banyak kewenangan yang diberikan pada bawahannya. Selanjutnya kita lihat bagaimana syarat-syarat kepemimpinan. Ada 3 hal yang penting dalam konsep kepemimpinan. Yang pertama menyangkut kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan. Kekuasaan merupakan otorisasi dan legalitas yang memberikan kewenangan kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu dalam rangka menyelesaikan tugas tertentu. Sementara kewibawaan yang harus dimiliki oleh pemimpin merupakan ciri keunggulan, kelebihan, keutamaan, sehingga pemimpin tentunya mampu mengatur orang lain dan selalu dipatuhi. Dan yang ketiga, kemampuan, ability-nya. Kemampuan merupakan sumber daya kekuatan. Di dalamnya ada kesanggupan dan kecakapan secara teknis maupun sosial yang melebihi dari anggota biasa lainnya. Kita juga mengenal di masyarakat ada beberapa jenis kepemimpinan.
Antara lain pemimpin negara, pemimpin agama, pemimpin seminar, dan lain-lain. Tetapi dalam hal jenis kepemimpinan ini dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok besar, yaitu pemimpin formal dan informal. Ya. Pemimpin formal merupakan pribadi atau seseorang yang dalam sebuah organisasi ditunjuk sebagai pimpinan, tentunya berdasarkan keputusan dan pengangkatan yang resmi untuk memangku jabatan dalam struktur organisasi tertentu dengan segala hak dan kewajibannya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sementara pemimpin informal di sini merupakan pribadi atau seseorang yang tidak secara resmi diangkat sebagai pemimpin, tetapi merupakan kehormatan. Biasanya karena mempunyai kelebihan, ditunjuk oleh pemimpin, sehingga mampu memberikan pengaruh pada kondisi psikis dan perilaku di satu lingkungan atau satu kelompok. Selanjutnya, ada istilah lain di mana di tengah masyarakat terkadang sering juga terjadi bias, yang mana yang disebut kepala, yang mana yang disebut pemimpin. Untuk lebih jelasnya, dipahami bahwa kepala adalah seseorang yang diangkat menurut peraturan tertentu oleh atasan atau instansi yang berwenang untuk mengepalai satu kantor jawatan dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Sementara pemimpin merupakan seseorang yang dipilih dari kelompoknya, tentunya karena memiliki kelebihan-kelebihan. Ya. Kelebihan berkaitan juga dengan kemampuannya menjalankan tugas, memimpin anak buah, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kelompok tersebut. Selanjutnya, kita lihat apa saja yang menjadi keterampilan dasar dari kepemimpinan itu sendiri. Menurut Griffin dan Ebert, ya, di sini mengupakan bahwa manajer yang efektif ini perlu memiliki keterampilan dasar dalam kepemimpinan. Setidaknya ada 5 hal, yaitu berkaitan dengan technical skill, kemampuan teknis di bidang usaha atau di bidang organisasi tersebut, kemampuan human relation skills, mampu membangun hubungan insani antara anggota dan tim atau kelompok atau juga karyawan, juga memiliki kemampuan atau keterampilan konseptual atau konseptual skill, sehingga jalannya roda organisasi atau perusahaan terstruktur, memiliki konsep yang jelas untuk meraih tujuan, dan keterampilan mengambil keputusan, decision making skills. Ini penting karena ada hal-hal yang urgent dalam ruang atau waktu tertentu, sehingga kemampuan pengambilan keputusan yang tepat menjadi ciri khas sukses tidaknya seorang pemimpin di dalam perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yang kelima adalah time management skill. Dia mampu mengatur waktu sehingga orientasi dari pelaksanaan bisnis, pelaksanaan target-target organisasi dapat tercapai dengan waktu yang terukur. Di sisi lain, seorang pemimpin juga perlu mendorong timnya untuk berkreasi. Selalu berkreasi dalam hal membangun visi tim. Ya. Dengan kemampuan membangun visi tim ini, tentunya visi tim ini merupakan perpanjangan dari visi organisasi. Karena organisasi pada dasarnya adalah satu tim besar dan di dalamnya terdiri dari banyak tim. Visi ini merupakan cerminan dari nilai-nilai yang dianut. Jadi jelas visinya. Minat-minat atau harapan-harapan dan kepercayaan yang akan dibangun dalam tim yang ada.
Selanjutnya membangun partisipasi tim. Ya. Tentunya dalam membangun partisipasi tim ini harus memadukan 3 konsep dasar, yaitu mampu mempengaruhi atas keputusan yang diambil, mampu berbagi informasi sehingga setiap permasalahan terpetakan, setiap target terjelaskan, ya. Dan yang terakhir adalah dalam membangun partisipasi tim adalah membuka frekuensi interaksi. Frekuensi interaksi ini jika cukup akan membentuk partisipasi tim yang bagus. Dan yang terakhir, pemimpin yang mampu memotivasi ini tidak dapat dipisahkan karena akan sulit membayangkan seorang pemimpin yang tidak mampu memotivasi pihak lain atau timnya. Baik dengan cara keilmuan yang ada maupun dengan cara pengalaman yang ada. Ada 8 cara memotivasi, di mana individu itu sendiri harus termotivasi. Kita pilih orang-orang yang bermotivasi tinggi, lalu juga memperlakukan setiap orang sebagai individu yang memiliki derajat yang sama dalam tim, menetapkan sasaran yang realistis dan menantang. Tentunya kemajuan akan memotivasi, tingkat pencapaian akan memotivasi, dan harus diingat, harus berusaha menciptakan lingkungan yang selalu termotivasi. Misalkan dengan memberi hadiah yang adil, memberikan pengakuan-pengakuan yang membuat tim menjadi lebih bersemangat. Demikian pembahasan kita kali ini tentang leadership skill. Kita akan bertemu dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.